cepet banget. Dan Pizza Hut itu menunya beragam, dan lihat banyak menunya. Itu yang membuat saya hampir setiap makan siang mampir di Pizza Hut. Nah, sampai netizen juga berkomentar, yaitu akun Ilham, kalau hanya sepotong Pizza Hut dan segelas Starbucks saja kamu nggak sanggup nahan diri, jangan harap bisa lepas dari Dajjal yang membawakanmu segunung emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah viral kemarin video Babe Haikal yang mempromosikan Pizza Hut atau mengendorse Pizza Hut yang diposting oleh akun Pizza Hut Indonesia di Instagram, Saya selalu makan siang tuh di Pizza Hut, karena setiap kita mengeluarkan buat Pizza Hut itu enak, lezat, dan jangan lupa Pizza Hut itu paling peduli dengan kemanusiaan. Buktinya kemarin Pizza Hut mengeluarkan 1 miliar rupiah yang dititipkan melalui PMI untuk korban-korban di Gaza. Wih, cepet banget. Dan Pizza Hut itu menunya beragam, dan lihat banyak menunya. Itu yang membuat saya hampir setiap makan siang mampir di Pizza Hut. sampai sekarang Babe Haikal belum membuat video klarifikasinya. Apakah video tersebut video lama atau video baru? Jadi banyak netizen menduga bahwa video tersebut adalah video baru karena sudah hampir 1 hari lebih belum ada klarifikasi dari Babe Haikal sendiri. Nah, netizen menilai yang dilakukan oleh Babe Haikal mengatakan bahwa lantang karena lapar, diam karena kenyang. Jadi kecaman-kecaman dari netizen terhadap Babe Haikal di saat mengendorse atau mempromosikan Pizza Hut, di mana umat Islam lagi gencar-gencarnya memboikot produk yang pro-Zionis dan yang mensupport pembantaian warga Palestina. Tetapi Babe Haikal malah mempromosikan Pizza Hut di tengah-tengah rakyat Palestina digempur oleh Zionis Israel. Jadi sindiran netizen, lantang karena lapar, diam karena kenyang. Jadi kita tidak bisa salahkan. Di saat dulu kita lihat Babe Haikal ya, dengan lantang berbicara di sosial media, di podcast, dimanapun itu, berbicara tentang Palestina. Faktanya yang kita lihat hari ini, Babe Haikal malah mempromosi produk-produk yang support terhadap pembantaian di Palestina. Kalau Babe Haikal bukan sosok yang lantang berbicara tentang Palestina, tetapi melakukan endorse, mungkin masyarakat tidak menyoroti masalah ini. Sampai juga Ustadz Felix Xiao dalam akun Instagramnya, di saat Babe Haikal mengendorse mempromosikan Pizza Hut, Ustadz Felix Xiao mengatakan bahwa karena menunya banyak dan sangat peduli kemanusiaan, bangke-bangke ini juga ikut dikirim makanannya. Jadi Ustadz Felix Xiao menyindir Babe Haikal, dikirim makanan ini, boykot semuanya yang support pembantaian, nggak pakai tapi, nggak pakai nanti. Jadi di sini jelas sekali Ustadz Felix Xiao tetap konsisten, yaitu mendukung rakyat Palestina. Sampai juga Ustadz Felix Xiao memposting foto tentara Zionis yang lagi menerima Pizza Hut, yang lagi menikmati Pizza Hut ya. Jadi umat Islam seharusnya konsisten, di mana menyuruhkan untuk boykot, tetap boykot. Faktanya memang Pizza Hut itu membantu tentara-tentara Zionis Israel. Kita udah lihat fotonya, ini yang diposting oleh Ustadz Felix. Apa kita tidak malu sama rakyat Palestina ya, jika mereka melihat sosok Babe Haikal yang dulunya lantang berbicara tentang Palestina, tapi sekarang juga lantang mempromosikan, mengendorse Pizza Hut. Sampai netizen mengatakan bayarannya besar ya, sampai berani mempromosi, mengendorse Pizza Hut. Sampai pegiat media sosial yaitu Azam Izul Haq yang merupakan komandan julid Fisabilillah menyoroti juga apa yang dilakukan oleh Babe Haikal dengan mengendorse Pizza Hut. Di akun Twitternya, batalkan kontrak endorsement Pizza Hut tersebut. Jika memang ada kontrak dan nilainya. Penalti atau pembatalan jika memang ada kontrak, bukan endorsement gratisan. Mudah saja bisa kita bicarakan, apalagi kalau memang gratisan. Terus di bawahnya malu. Ya, memang sangat memalukan. Jadi kalau memang Babe Haikal ada kontrak dengan Pizza Hut, jadi tolong batalkan. Karena kita sebagai umat muslim di Indonesia yang mayoritas bahkan di dunia dikenal kita membela Palestina. Jadi kata Azam Izul Haq, tolong batalkan. Kita malu sama rakyat Palestina. Nah, sampai netizen juga berkomentar, yaitu akun Ilham, kalau hanya sepotong Pizza Hut dan segelas Starbucks saja kamu nggak sanggup nahan diri, jangan harap bisa lepas dari Dajjal
yang membawakanmu segunung emas. Ya, kalau hanya sepotong Pizza Hut, jika pun Babe Haikal punya kontrak dengan Pizza Hut tetapi tidak bisa menahan diri karena demi cuan, bagaimana nanti kita berhadapan dengan Dajjal yang membawakan segunung emas? Benar sekali apa kata netizen Ilham. Ada juga komentar dari Ros Indah, biarkan saja Babeh dengan pilihannya. Orang dia udah jauh banget melenceng, apalagi sekarang tuh ada fitnah secara terang-terangan ditujukan kepada umat Islam terkait dilarang masuk masjid. Dan dia, kita yakin benar apa yang dikatakan Habib Bahar Smith ternyata benar. Jadi Babeh Haikal di dalam podcast Deddy Kobuzer mengatakan bahwa dia dilarang oleh umat Islam masuk masjid. Ini menurut netizen adalah fitnah. Karena Babeh Haikal sekarang kita tahu dia adalah bagian dari 02 atau pendukung 02. Bisa saja dia membuat opini, menggiring masyarakat ya, bahwa Babeh Haikal merasa terzalimi. Padahal dengan kelakuan yang dia lakukan sekarang sudah sangat melenceng. Ada komentar dari Vin. Kata Ustadz, cari makan dari darah orang Palestina. Ya, sangat malu kita kalau orang Palestina tahu masalah ini. Ada komentar dari Ahsan. Parah lo beh, kita beda aliran sekarang. Gue dukung boykot produk terafiliasi Israel, tapi lo dukung Israel bajingan pencuri tanah orang Palestina. Ada komentar dari Ojol Single Fighter. Bener memalukan, gak ada empati sama sekali dengan perjuangan dan penderitaan rakyat Palestina. Ada komentar dari Omon, susah bang, dia udah sebarisan sama Abu Janda. Ya, itulah beberapa komentar dari netizen. Ada juga dari TikTokers menyoroti, yaitu Babeh Haikal mengendorse Pizza Hut. Coba kita lihat videonya. Jujur, saya agak sedih ketika membaca sebuah berita bahwa ada seorang pendakwa yang mempromosikan produk yang pro kepada Israel. Di saat ada 800.000 warga Gaza yang hampir mati karena mengalami kelaparan. Di saat ada bocah di Gaza, anak kecil di Gaza, yang membutuhkan air minum, lalu dengan setetes air hujan, anak kecil ini mampu bersyukur. Kalau memang itu non-muslim atau orang kafir yang mereka pro kepada Israel, it's okay, no problem. Tapi jujur saya sedih ketika ada seorang muslim yang harusnya berjuang untuk mampu tidak memakan produk yang pro kepada Israel. Tapi lihatlah hari ini produk-produk yang pro kepada Israel itu semakin ramai. Ini nasihat buat saya pribadi. Di saat sebulan lamanya saya tidak membuat konten tentang Palestina, yang saya berpikir dan saya menangis, kelak semua perbuatan yang saya lakukan pada saat ini akan kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Fa idza ja'atis sakha yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Ketika di hari kiamat ibu dan bapak tidak bisa menolong kita, saudara-saudara kita tidak saling mengenal, hanya kita sendiri yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Doa sudah kita panjatkan, bantuan-bantuan untuk Palestina sudah kita lakukan. Hanya khilafah yang bisa menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina saat ini. Karena saat ini umat Islam tidak memiliki junnah, tidak memiliki perisai, dan tidak memiliki pelindung. Demi Allah, solusinya hanya khilafah.